Beliau mengatakan di awal setelah alhamdulillah bahwa putra putri kita itu di samping amanat dari Allah, mereka adalah yang sangat mahal yang kita miliki di dunia ini. Oleh karena itu sangat penting sekali kita memberikan perhatian yang serius di dalam mendidik mereka, di dalam menunjukkan mereka jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu melihat bagaimana para salaf kita, para ulama kita menganjurkan kepada kita untuk mendidik anak-anak. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang diilhami oleh Allah hal-hal yang baik yang mungkin tidak terlintas dalam hati kita dalam pendidikan anak. Mereka para salaf kita sangat cerdas dan sangat tepat dengan cara-caranya untuk menjadikan anak itu anak yang mulia. Karena mereka juga mendapat pendidikan yang sama dari orang tuanya. Orang tuanya mendapat pendidikan yang sama dari orang tuanya pula. Demikianlah at-ta'dib, pendidikan, tarbiyah itu mempunyai sanad musalsal sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tepat di dalam menunjukkan jalan atau metode yang indah, yang sangat istimewa di dalam mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita, baik laki maupun perempuan, itu ketika dia masih kecil bersih, diibaratkan oleh beliau seperti kaca, bersih sekali. Apapun yang ada di depan kaca akan terlihat. Gambar apapun, berdiri di depan kaca pasti terlihat gambar itu di kaca. Demikian juga anak kita. Apa yang dia lihat itu langsung masuk ke pikirannya dan ke hatinya. Dan itu akan mencetak kepribadian dia. Yang baik dia akan tiru, yang jelek pun dia akan tiru. Karena ini masih bersih. Dibuat apapun, dicetak apapun akan terjadi. Karena itu jaga, jangan sampai anak kita melihat yang gak bagus. Jaga jangan sampai anak kita mendengar kalimat-kalimat yang tidak pantas didengar. Jaga penglihatan mereka, jaga pendengaran mereka. Karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu langsung masuk ke hati dan akan mempengaruhi si anak. Dahulu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, beliau dididik oleh pamannya Al-Habib Abdullah As-Segaf di kota Siwun, Hadramaut. Suatu saat ketika Habib Bakar masih kecil, berjalan dengan pamannya masuk ke satu gang gitu, dilihat oleh pamannya di situ ada orang-orang duduk lagi merokok. Takut Habib Abdullah As-Segaf ini, Habib Abu Bakar melihat orang itu merokok, maka Habib Abdullah menyuruh Habib Abu Bakar, tutup kepalamu dengan sorban. Jalan tanpa melihat di sekitarnya, tutup dengan sorban. Ditutup sama Habib Bakar dengan sorban. Jalan tidak kelihatan apa-apa. Sampai melewati orang-orang yang ngerokok itu, udah buka lagi nggak apa-apa sekarang. Tanya, kenapa kok tadi harus ditutup dan sekarang dibuka? Tadi ada orang-orang yang merokok. Saya nggak mau kau melihat orang-orang merokok, takut membekas di hatimu.
Kemudian beliau Abdullah mengatakan, kalau yang ngerokok bapaknya ini ya apa? Anak-anak kita, dia tidak akan berkata sesuatu yang jelek kecuali dia mendengar kejelekan itu. Maka tidak akan berbuat jelek kecuali dia melihat orang berbuat jelek itu. Maka jaga mata mereka, jaga telinga mereka dari hal-hal yang jelek. Itu permata kita, itu yang paling berharga. Kalau kita kena musibah, masih senang melihat di sosial media, di TV, di mana gambar-gambar yang jelek, film-film yang jelek. Musibah. Minimal cukup musibah itu pada Anda. Jangan kita melihat dan kita perlihatkan kepada anak kita gambar itu. Sehingga kita punya dosa dua. Dosa kita dan dosa karena anak kita. Dan kalau itu menjadi pengaruh dan karena gambar dan film itu menjadi anak yang jelek, maka Anda akan berdosa selama-lamanya. Anak kecil nggak ada dosa. Dosanya kepada orang tuanya. Apalagi kalau dia sampai tumbuh jelek gara-gara kita. Kita akan ditulis berdosa selama-lamanya. Selama anak itu hidup dan berdosa, kita akan kena. Karena kita yang menjadi sebab. Oleh karena itu, jaga. Ya, jaga penglihatan, jaga pendengaran. Supaya dia itu, kalau kita perhatikan anak kita dari kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang dewasa yang baik. Itu otomatis. Dia akan tumbuh jadi anak dewasa yang baik. Lalu kalau semua orang tua menjaga, maka generasi muda ini baik semua. Kalau baik semua, maka negara kita akan jadi negara yang baik. Sering kita dengar sekarang hubul waton kosidahnya. Ya, cinta negeri, apa cinta negeri itu? Bentuknya apa? Apa hanya bendera kita pajang di depan rumah kita? Dan kita biarkan pemuda kita rusak. Kita biarkan anak-anak kita bermaksiat, dibuka tempat-tempat maksiat. Kemudian kita katakan hubul waton. Bendera kita taruh di depan rumah kita. Bukan ini hubbul waton. Kalau Anda memang hubbul waton, cinta negeri, didik pemuda. Jadikan pemuda itu pemuda yang istimewa, yang baik. Maka negeri Anda jadi negeri baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan anak keluargamu dari api neraka Allah. Imam Ali bin Abi Thalib ditanya, bagaimana cara kita menjaga diri kita dari neraka dan menjaga keluarga kita dari neraka? Dijawab oleh beliau, menjaga diri kita dari neraka dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang wajib lakukan, yang haram tinggalkan. Dengan ini kita selamat dari neraka. Menjaga anak-anak dan istri dari neraka dengan apa? Ajari mereka ilmu agama Allah. Didik mereka tentang syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya mereka faham mana yang boleh dan mana yang haram, mana yang harus dilaksanakan, mana yang harus ditinggalkan, sehingga mereka akan tumbuh ada rasa takut kepada Allah. Jangan sampai kita biarkan mereka bodoh. Di hari kiamat nanti, pertama
Yang kita ditanya itu, yang berhubungan dengan kita itu keluarga kita. Naudzubillah. Dikatakan dalam riwayat satu hadis, ada seorang tua yang datang di hari kiamat. Dia sudah menjadi calon penghuni surga karena amal solehnya. Datang anak-anaknya, istrinya, menuntut kepada Allah, protes, ya Allah, jangan kau masukkan surga orang zalim ini. Karena dia mempunyai kewajiban, kami punya hak kepadanya yang tidak dia laksanakan. Ambil hak kami dari orang zalim ini ya Allah. Kalau ya Rab, dilihat anak-anaknya sendiri. Kalau apa yang aku telah perbuat zalim kepada mereka? Dipikir zalim itu memukul, menghajar, membiarkan mereka kelaparan. Perbuatan zalim apa ya Allah? Aku telah memberikan makanan yang paling bagus, vitamin semua, bergizi semua. Aku telah beri baju yang paling bagus. Mungkin ditambah kendaraan, ditambah rumah, ditambah segala-galanya. Apa perbuatan zalimku kepada dia? Kesalahanku apa? Dijawab, ya Rab, memang urusan dunia dia tidak kurang dan mungkin lebih. Tapi dia tidak mengajariku urusan agama. Sehingga aku bodoh, sehingga aku berani maksiat, dan sekarang aku harus masuk neraka. Gara-gara dia aku masuk neraka. Maka kami tidak rela dia masuk surga dan kami masuk neraka. Siapa ini yang menyeret dia, menggeret dia dari calon penghuni surga digeret masuk ke neraka? Anak-anaknya sendiri. Yang siang malam dia pikirkan, yang keringat, berapa keringat dia keluarkan untuk mereka. Mungkin dia harus pergi keluar pulau, keluar negeri, mungkin dia harus nggak tidur, mungkin dia harus capek untuk anak-anaknya. Ternyata hari kiamat menjadi penyebab sialnya dia. Betapa nyesalnya orang ini nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, ini bukan main-main. Anak-anak kita adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita didik mulai kecil supaya mereka terbiasa untuk berbuat baik. Sehingga terbiasa untuk taat. Pendidikan anak itu dimulai sejak dini, mulai kecil. Ada kalimat dinisbahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, metode mendidik anak. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebelum usia 7 tahun, la'ibhu, ajak anak kamu itu main. Mulai 0 sampai 7 itu waktu bermain. Ajak main. Tentunya main dengan diiringi dengan dzikir, dengan adab. Tapi ini umur usia untuk main. Banyak bermain dengan anak. Setelah 7 tahun ini biasanya tamyiz. Walaupun kata beliau ada anak sebelum 7 tahun sudah tamyiz. Setelah 7 tahun adibhu sab'an. 7 tahun ke depan ini waktu konsentrasi untuk mendidik. Mendidik diiringi dengan taklim dikit. Mendidik yang banyak. Karena anak usia 7 sampai 14 ini pembentukan karakter anak. Membentuk jadi apa anak ini. Maka konsentrasi untuk mendidik dan diiringi dengan belajar. 7 sampai 14. Setelah 14 ke depan sampai 7 tahun ke depan, alimhu sab'an. Kalau konsentrasi ilmu. Adab sudah. Jadi adab mendahulukan adab daripada ilmu. Walaupun di sini adab bersama adab diikuti dengan ilmu ya. Tadi beliau katakan pertama kali ajari Al-Quran. Ajari Al-Quran dan jauhkan dari teman-teman yang jelek.
Teman jelek ini bahaya sekali. Jangan sampai dia melihat, apalagi mendengar, apalagi berteman dengan anak-anak jelek. Jauhkan. 7 tahun berikutnya itu alimhu, ta'lim, belajar ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Setelah itu lihat hasilnya. Bukan lepas, nggak ada lepas. Selesai tugas saya, belum. Kadang-kadang kita gitu ya, saya sudah mondokkan, saya sudah selesai, beb, tugas saya selesai. Kok enak? Ini mengalaknya menadibi, tak gelem payah. Lihat, ini pendidikan begitu hebat, sampai 7 tahun berikutnya selesai taklim, jadi 14 tambah 7 berapa itu? 21 ya. 21 itu lihat hasil kamu. Hasil kamu mendidik, hasil kamu memberikan ilmu selama itu, lihat rogibu, bagus enggak hasilnya? Berbuah istiqomah enggak? Berbuah tawadhu enggak? Berbuah saleh enggak? Kalau berbuah baik, jadi pemuda yang bertakwa, yang alim, yang saleh, usykurullah, alhamdulillah. Kalau buahnya jelek, maka metode kamu itu salah. Buktinya berbuah, buahnya enggak bagus. Ya apa? Mulai baru. Istanif menjadi. Kata beliau, mulai dari nol lagi. Anak tanya, mulai dari nol ini gimana? Bikin anak lagi. Yang ini gagal, kita bikin generasi lagi yang baru, anak kecil. Kalau bukan, ini yang maksudnya mulai itu ya tawajjuh sama Allah udah. Mau apa lagi? Anak udah besar. Tawajjuh sama Allah ya sambil berusaha untuk dididik. Artinya jangan ditinggal. Jangan sampai ketika hasil itu enggak bagus, kita malah menambahi dia dengan doa yang jelek. Ketika dia enggak bagus akhlaknya, kita caci, kita bastu, kurang ajar ini. Wah, tambah kurang ajar. Ini kata Habib Abdullah, orang tua yang bodoh, orang yang menambahi musibah kepada anaknya dengan ucapannya itu. Udah jelek, dicaci, tambah jelek si anak. Kalau anak itu tambah jelek, yang susah siapa? Orang tuanya sendiri. Makanya itu beliau tadi mengatakan, kalau metodenya Imam Ali ini diterapkan, maka pasti hasilnya bagus. Maksud dari rogibhu, muraqabah, memperhatikan, iti, melihat ya. Artinya ada keseriusan dari orang tua itu. Luar biasa. Enggak ditinggal anak itu. Diperhatikan. Mulai 7 tahun itu diperhatikan. Apa sifat yang jelek, apa yang baik. Harus ketika ada yang baik harus senang. Itu beliau tadi membahas orang mukmin itu senang dengan kebaikan. Baik kebaikan dia lakukan atau kebaikan yang didapati oleh saudaranya. Kalau ada orang gak senang kebaikan, senang yang jelek untuk dirinya dan senang yang jelek untuk orang lain, ini bukan mukmin ini. Apalagi senang kalau ada saudaranya orang mukmin mendapat kejelekan, ini bukan orang mukmin ini. Senang orang mukmin dapat musibah, ini bukan orang mukmin ini. Orang mukmin sedih jika dia berbuat jelek atau dapat kejelekan, dan sedih ketika orang mukmin mendapat kejelekan. Dia akan memberikan apa yang dia punya. Punya harta, dia akan berusaha menjauhkan orang mukmin dari kejelekan itu dengan hartanya. Punya ilmu, punya kekuasaan, enggak punya apa-apa, punya doa, dia doa kepada Allah untuk orang mukmin terbebas dari kejelekannya. Demikian untuk anak-anak kita. Ragibu, perhatikan. Ketika Anda mendapatkan nikmat besar yang Allah berikan kepada anak Anda, itu manfaatkan. Apa nikmat besar? Ketika muncul sifat malu pada anak Anda.
Umur 7 tahun ada haya, malu dia. Biasanya malu itu yang bagus ketika ada kejelekan. Ketika ada kejelekan, malu. Nah, sifat malu, rasa malu yang dimiliki oleh anak kecil ini, anak kita, ini nikmat besar dari Allah. Kalau anak itu nggak ada malu, nggak ada khair sudah. Nggak ada kebaikan, karena kebaikan itu munculnya dari sifat malu. Ketika ada sifat malu, itu manfaatkan. Manfaatkan untuk mendidik anak ini. Manfaatkan malu, sifat malu anak kita itu manfaatkan untuk mendidik anak kita. Jadikan itu alat, sarana untuk kita membimbing anak kita. Pertama, syahwat yang ada pada anak itu adalah syahwatul akal. Syahwat tentang makanan. Karena selain syahwatul akal dia nggak ada keinginan. Kawin nggak nyambung. Apa mau jadi bupati nggak nyambung. Syahwat pemimpin nggak nyambung. Syahwat yang pertama itu syahwat makan. Oleh karena itu pertama yang harus dididik tentang adab makan. Karena makan ini yang pertama kali muncul keinginan syarah untuk memperbanyak. Karena yang dia tahu yang enak itu hanya makan. Makanya anak kecil itu semuanya mau dimakan. Ya, semua mau dimakan, dipikir semua enak. Dan dia tahunya enaknya itu hanya makan. Selain makan dia nggak paham masih. Maka dididik. Lihat Nabi SAW. Pernah suatu saat ketika Nabi makan bersama sahabat, ada anak kecil datang langsung tangan kiri mau ngambil makanan. Dipegang oleh Nabi tangannya. Ditegur langsung. Mah, pinggirkan ini. Kul biyaminik. Makan itu tangan kanan. Bismillah. Baca bismillah. Wa kul mimma yali. Makan yang ada di depanmu. Karena anak kecil itu biasanya ambil sana, ambil sana, ambil sana, ambil sana. Ya, anak kecil. Tapi kadang-kadang orang tua ada kayak anak kecil. Yang tertawa ini biasanya ini. Makan di sampingmu. Bagaimana Nabi SAW mengajari adab. Begitu indahnya Rasul SAW. Orang tua yang membiarkan anaknya itu kebiasaan makan minum tangan kiri, akhirnya dia sampai besar tangan kirinya yang aktif. Kan ada itu anak yang tangan kirinya lebih aktif daripada tangan kanan. Kata beliau, nggak ada anak itu dilahirkan tangan kiri lebih aktif dari tangan kanan, nggak ada. Kan itu kalau memang terjadi karena kelalaian orang tua, membiarkan mulai kecil tangan kiri aktif, sehingga tangan kiri yang lebih kuat. Sehingga tangan kiri yang aktif. Mulai kecil ditegur. Ketika tidak baca bismillah ditegur. Bismillah. Ketika makan matanya ditegur. Diajari adab. Ketika anak itu diajari adab, muncul sifat malu, gebahahudi, ini jelek, tangan kiri itu setan. Setan itu makan tangan kiri. Kalau orang makan tangan kiri kayak setan, anak kecil akan kayak setan, takut dia. Kalau bapak kok kayak setan, bapaknya makan tangan kiri, minum tangan kiri. Bismillah. Kalau tidak baca Bismillah, setan ikut makan. Kau beri makanan setanmu, kuat dempal, kalah kamu nanti sama setan. Kalau kamu baca Bismillah, setan gak bisa makan, kurus, penyakitan, kena corona mati setannya.
kurus, kamu menang sama setan. Di sifat malunya dimunculkan lagi. Nah, demikian. Dididik mulai kecil. Lihat Nabi SAW, tidak ada pendidik yang lebih indah daripada Nabi SAW. Ada beberapa adab tadi belum kita terjemahkan. Termasuk adab yang perlu dijaga untuk anak kita. Ini sindiran bagi kita ya. Untuk anak kecil ini. Kalau makan, jangan sampai kita ambil lagi sebelum yang di mulut ini sudah kita telan. Jangan ini masih ada di mulut, ambil lagi. Akhirnya muncrat. Orang enggak mau makan di depan orang kayak gini nih. Takut dia batuk, kena semua. Apalagi musim corona. Dan dibiasakan dikunyah yang agak lama. Selesai baru ngambil lagi. Dan ngambilnya kata beliau, jangan tangan 5. Dan jangan 2 jari. Ini makannya orang sombong. 2 jari. Makannya orang tamak. Semuanya. Yang 3 jari atau 5 jari. Ambil sepeluhnya, makan, selesai ditelan, ambil lagi. Ini minal adab. Jangan terus kalau waktu makan jangan sampai kececeran, sak brengos-brengosnya, kena jenggot-jenggotnya, kena pipi-pipinya. Ini kucing ini. Ini pakai jari apa? Ini. Kemudian minal adab, jangan lihat mulutnya orang waktu makan. Kalau kita makan sama orang, jangan ketika kita makan kita lihat mulutnya orang. Satu orang ini akan merasa nggak nyaman, didelok terus. Kedua, kalau dia pulang dari situ sakit, Anda dituduh, oh kena N ini. Gara-gara dia ini saya sakit. Kena N. Karena itu jangan lihat mulutnya orang waktu makan. Dan kalau Anda sahibul bait, kalau Anda tuan rumah, Anda diundang orang, jangan makan dulu sebelum dipersilahkan. Sunnahnya itu sahibul bait mempersilahkan, fadhal, baru makan, gitu loh. Jangan sahibul bait belum ngomong fadhal wis entek. Fadhal loh, wis entek. Nah, ini juga adab sahibul bait ya. Cepat ngomong fadhalnya. Kalau sudah dikeluarkan semua, cepat ngomong fadhal. Jangan diceritai toh, ini sudah siap semua cerita ada sahibul bait. Kapan makannya ini? Nah, sahibul bait cepat ngomong fadhal, tamunya jangan makan kecuali disuruh makan. Dan adab sahibul bait kata beliau, jangan cerita harga makanan yang kita makan. Ada tamu disiapkan kambing, sekarang kambing naik. Jadi fadhal. Ya udah enak ini tamu makannya. Sekarang ini tahu harga kambing. Waduh, naik. Ini kita beli tadi ya Allah jauh. Ini laisa minal adab ya. Minal adab tadi ada yang ketinggal. Jangan dibiasakan anak itu mulai kecil makannya enak terus. Jangan juga makan nggak enak terus. Jangan daging tok, atau ikan tok, atau tahu tok, diseling-seling gitu. Sekarang daging, besok ikan, besok lagi tahu. Biasakan enak, biasakan nggak enak juga, supaya nggak manja, supaya anak itu tidak terikat dengan kalau udah ada lauk yang enak dia nggak mau makan nantinya. Sampai yang kewalahan.
Biasakan anak itu makan yang enak dan juga makan yang gak enak juga. Sehingga dia akan makan apapun yang ada. Sudah terbiasa yang enak, juga terbiasa yang gak enak. Jadi tidak nafsunya itu tidak tergantung dengan hanya makanan-makanan yang enak saja. Adab ini ya luar biasa. Kemudian dibiasakan diceritakan cerita orang-orang yang saleh. Jangan sampai dia itu bangga dengan makanan yang enak, baju yang bagus, harta. Jangan sampai dia itu bangga dengan hal itu. Jadikan dia itu bangga dengan amal saleh, bangga dengan to'ah. Dengan kita agungkan orang to'ah, ada ulama luar biasa. Di dunia aja sudah mulia nak, apalagi nanti dia di akhirat. Kenapa dia mulia? Punya ilmu, ibadah, to'ah. Sehingga anak itu tertanam di hatinya mahabbah, cinta dengan orang saleh. Dan dia akan semangat untuk menjadi seperti orang soleh tersebut. Ziarah kubur, dibawa, dikenalkan, Sofada Kiai, ini Habib udah mati lama. Tapi lihat itu orang-orang masih mencintai dan mengagungkan dia. Kenapa? Ini orang ahli ibadah, ini orang ahli ta'ah. Diceritakan orang-orang soleh. Seringlah cerita orang-orang soleh kepada anak-anak kita. Cerita dengan penuh penghormatan ya. Cerita dengan penuh keagungan. Jangan cerita hanya kayak cerita dongeng gitu. Cerita kita agungkan, tertanam keagungan di anak kita. Jangan sekali-kali kita cerita ahli dunia. Itu nak mobilnya 4. 1 Alphard, 2 Suki guna. Itu pejabat dia. Ya, dikawal kan? Wah, hebat itu. Udah anak itu cinta dunia, ditambah lagi kisah-kisah ahli dunia. Jadi anak dunia, akhirnya dia mengagungkan dunia. Jika anak kita bersalah, kalau itu pertama kali kesalahan, dan dia malu, setelah berbuat itu kelihatan dia malu dan dia berusaha menyembunyikan kesalahan itu, maka kita hendaknya bersikap pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Karena ini masih pertama kali dia lakukan dan dia tidak mau kita tahu, dia sembunyikan. Berarti dia sadar bahwa itu jelek. Itu udah cukup. Pertama kali udah cukup. Jangan langsung baru salah langsung pukul. Lah. Biarkan, pura-pura nggak tahu. Kalau ngulangi lagi, baru dipanggil sendiri, jangan di depan orang. Biasakan anak itu punya rasa malu. Pelihara rasa malu itu. Kalau kita caci, kita marah di depan orang, rasa malu ini akan hilang. Dan ini bahaya. Kalau udah malu itu hilang, selesai sudah, nggak bisa kita didik. Dia nggak malu. Pelihara rasa malu ini. Maka ketika dia salah kedua kali, panggil sendirian, nasihati. Mengulangi lagi, baru marahi. Gitu. Ada tahapan-tahapannya. وينبغي أن لا يعود نوم بعد الفجر لأنه أساس البلاء وأساس الكسل. إذا تعود الطفل الكسل من صغره يأكل وينام يأكل وينام فيتربى على الكسل ولا النشاط. فإذا كان ولا بد إذا ما استطاع أن يقرأ القرآن أو يتعلم في ذلك الوقت يقوم يدرج حتى في البيت ولا ينام في ذلك الوقت. يعلمه له النشاط. فالنشاط وحركة الطفل تزيد في عقله والكسل ينقص العقل. Dan jangan dibiasakan anak itu tidur habis subuh. Ini repotnya kalau bapak ibunya tidur. Siapa yang ngejak anaknya main? Jangan dibiasakan tidur, artinya bapak ibu jangan tidur. Enggak mungkin kan menyuruh anak enggak tidur tapi dianya melekok.
Karena anak kalau dibiasa tidur pagi, terutama habis subuh, itu adalah sumber malapetaka, kata beliau. Biasakan anak itu jangan tidur. Jangan anak biasa makan tidur. Ini males. Kalau memang belum bisa baca Quran, belum bisa belajar, main, biar main, keliling-keliling, gerak sana ke sana kemari, lari. Karena semakin banyak anak itu gerak, semakin cerdas. Semakin anak itu banyak tidur, diam, semakin bodoh. Ya, kalau tidak bisa belajar, masih belum bisa belajar, biar main. Karena salihin dahulu ya, ketika bangun malam anaknya dibanguni, disuruh main, dikasih mainan supaya terbiasa bangun malam. Kalau kita belikan baju, ini berarti anak sudah usia tamyiz ini ya, ba'dal bulughi tamyiz, sudah paham baju baru, baju lama. Ketika kita belikan baju baru, contoh, ingatkan ini nikmat dari Allah, abah dapat rezeki dari Allah, dan Allah memberi kamu baju sekarang. Syukur sama Allah nikmat ini. Awas, jangan baju ini kau jadikan sombong, kau banggakan di teman-teman kamu. Allah murka loh, diambil nanti nikmat ini sama Allah. Dibiasakan jangan sampai bangga, merasa lebih dari yang lain karena dunia, karena harta, karena yang dia miliki. Apalagi membanggakan harta abahnya. HP abahnya, oh mobil orang tuanya, oh. Ini anak yang dididik semacam ini, kata beliau, ini dididik untuk menjadi orang sombong ketika besar. Dididik menjadi orang yang congkak nanti ketika besar. Mulai kecil ini anak udah jelek. Kalau dididik semacam ini, bangga dengan harta orang tuanya, maka mulai kecil anak ini tertulis syagi, ini anak celaka. Udah, nggak usah dilihat besarnya. Kalau anak mulai kecil dididik membanggakan harta orang tuanya di depan teman-temannya, ini contoh anak celaka. Semakin besar semakin celaka, ini naudzubillah. Yaitu jangan sampai membanggakan hartanya atau apalagi harta orang tuanya. Dididik tawadhu, dididik rahmah. Ketika kamu melihat akhlak yang gak bagus yang dilakukan anak kamu, langsung tegur. Jangan ditunda. Walaupun tegurnya tadi ya dengan cara-cara tadi. Langsung, jangan ditunda besok. Besok aja saya tegur. Besok anak itu udah lupa apa yang dia lakukan. Dia tidak akan ceket lagi. Apa, kapan, gimana. Sehingga niat kita supaya dia tidak ngulangi lagi itu tidak akan kita capai. Ketika dia salah, ketika itu langsung diingatkan supaya dia, oh iya. Ketika mau salah lagi, ingat teguran dari orang tuanya. Diajari dan dididik supaya punya sifat dermawan. Gimana caranya? Dikasih uang, coba bagi-bagi nak. Kasih kue, itu kasih. Dibiasakan dia memberi. Kita mau sodako anak kita, kasihkan itu orang. Atau kotak amal, masukkan ke kotak amal. Dibiasakan dia memberi dan dijelekkan minta. Jangan sampai terbiasa meminta. Buat sifat minta itu sifat yang jelek, sehingga dia membenci. Enggak mau dikasih, maunya ngasih. Cintakan, senangkan dia untuk memberi. Nah, hendaknya kita selalu memperhatikan gerak-gerik anak kita. Insya Allah ya, enggak gampang ya. Enggak gampang punya anak itu. Menagabainya amat. Ternyata enggak gampang. Kita kepinginnya anak soleh bin salabim. Lihat, Masya Allah. Perhatikan anak itu.
Duduknya perhatikan, berdirinya perhatikan. Ketika duduk lihat. Ketika ada banyak gerak, nggak pantas banyak gerak-gerak. Atau kukur-kukur, apa ini? Nggak pantas. Atau kakinya sembujung, nggak akhlak ini. Selalu diperhatikan cara duduknya, kaki ditaruh di atas kaki. Mau menal adab ini, nggak pantas anak kecil duduk semacam ini. Dipantau terus gitu loh, dipantau terus sehingga anak itu betul-betul duduk, dengarkan sambil gini. Ini duduknya orang jelek, atau gini. Ini duduknya orang jelek, nggak pantas ini. Nanti dirasani orang nanti. Orang-orang nggak senang duduk sama ente. Atau ngambil tisu, ngambil umbelnya, apa ini? Nggak pantas keluar suara gitu, menjijikan itu. Orang-orang nggak senang sama ente nanti. Sehingga dipantau terus ya, Masya Allah, dipantau. Jadi nggak ditinggal anak itu. Ditinggal ya nggak bisa. Jadi baik dari mana? Siapa yang mau didik dia? Siapa yang menegur dia kalau nggak kita, orang tuanya? Sehingga menjadi anak yang Masya Allah, duduk bagus, berdirinya bagus. Ketika anak itu sudah tamyiz, ini semuanya mulai pendidikan tadi itu, mulai dia sudah tamyiz. Karena sebelum itu nggak bisa. Mulai diajari iya, tapi serius dalam hal itu tidak bisa kecuali setelah tamyiz. Dia sudah punya mulai akalnya mulai sempurna. Maka dibuat anak itu bagaimana menjadi akhlaknya baik. Ketika muncul akhlak baik dari dirinya sendiri, hendaknya kita puji. Masya Allah, siapa ngajarin ini? Oh, kata ini anak apa? Allah barik fik, kasih ono hadiah. Apa seneng nanti kayak gini. Sehingga dia, waduh, senang berhasil membuat abahnya bahagia, membuat abahnya semakin cinta. Karena anak kecil kan ingin abahnya itu cinta sama dia. Dia berbuat gimana supaya abahnya tambah cinta, tambah cinta, tambah cinta. Nah itu ditunjukkan, dikasih hadiah. Jangan dia sudah berbuat baik, tidak ada respon sama sekali. Oh berarti ini nggak nyenengkan abah, ya percuma saya lakukan. Karena anak kecil itu tujuannya bukan pujian orang, senangnya orang tua pertama. Ketika ada akhlak baik, hendaknya dipuji. Oh, abah senang ini, dijaga sama dia. Dia akan berbuat apa lagi ya yang baik supaya abahnya senang. Nah, setelah itu dia arahkan, wahai anakku, yang perlu kita cari cintanya itu Allah. Gimana kita berbuat membuat Allah itu ridha. Yuk. Dari ingin ridhonya orang tua diajak untuk mencari ridhonya Allah. Yang perlu kita cari ridhonya itu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah senang dan ridho. Wahakata demikian perhatian kepada anak begitu seriusnya ya. Gak mudah mempunyai anak yang baik dan saleh. Perlu keseriusan, siasat, teori, metode. Itu pun dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai tadi itu dengan tawadhu'nya beliau ingin diperjelas kalam Imam Ali bin Abi Thalib tentang pendidikan anak. 7 tahun diajak main kan gitu tadi. 7 tahun lagi dididik, 7 tahun lagi diajari ilmu. Kalau 7 tahun yang ketiga itu kan berarti umurnya sudah 14 tahun. Kalau baru diajari ilmu apa enggak terlambat? Maksudnya itu bukan baru diajari ilmu umur 14. Diajari mulai awal, mulai kecil, tapi perhatian kita itu di dalam adab. Mulai kecil itu diajari ilmu juga. Sampai 7 tahun pertama itu pun ada ilmu yang kita ajari di situ. 7 tahun kedua ada ilmu yang kita ajari di situ, tapi pusat perhatiannya itu di adab. Dan beliau mengatakan, tidakkah inti ilmu itu adab?
Ilmu itu, adab itu termasuk ilmu. Bahkan inti ilmu itu adab. Ada temannya, sahabatnya Imam Malik, santrinya Imam Malik. Duduk dengan Imam Malik 20 tahun. 18 tahun beliau pusatkan untuk adab dan tarbiyah. 2 tahun terakhir baru beliau pusatkan untuk ilmu. Setelah Imam Malik meninggal, si santri ini menyesal. Kenapa kok 18 tahun untuk adab? Apa yang dia sesali? Dia inginkan 20 tahun itu semuanya adab. Karena barokahnya adab lebih besar. Dan beliau tadi mengingatkan ketika perhatian itu, orang tua 7 tahun adab, 7 tahun ilmu, sambil dengan muraqabah diperhatikan. Jangan perhatiannya itu setelah selesai. Selesai umur berapa tuh? 14 tambah 7 tahun, 21 ya. 21 baru dilihat hasilnya, ya telat. Dari awal ketika adab itu dilihat ada kesalahan langsung ditegur, ilmu dilihat ada kesalahan langsung ditegur, sehingga bisa cepat kita kejar kekurangan dan kesalahan si anak itu. أدب ابنك لاعبه 7 وأدبه 7 وعلمه 7 وصاحبه إلى آخر العمر اعتبره أخا وصاحب. Yang 7 yang terakhir setelah 21 itu berarti sahibhu tula hayati. Jadi inti temennya dia udah. Dia bukan anak-anak lagi sudah. Jangan diposisikan dia sebagai anak kecil. Kau sudah besar itu. Posisikan dia sebagai teman. Ya apa teman? Ajak musyawarah. Ngomong dengarkan. Cong-cong neneng colon. Wah. Akhirnya tidak berkembang, anak dipikir anak kecil terus. Kalau sudah umur 21 kata Imam Ali, sahibhu, teman kamu itu. Ojek penjalin, dipukul sendiri sampean. Keket, Pak. Udah teman itu. Apa gimana teman? Dengarkan, ajak musyawarah gitu. Supaya dia akalnya berkembang. Si yang ditanyakan tadi tentang hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Kata Habib Abdullah, hubbul watan minal iman itu bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. والحب الوطن المحمود هو الناشئ عن الإيمان والإيمان الناشئ عن اتباع سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم. Cinta tanah air yang benar itu ketika pemuda-pemudinya di dalam sunnah Nabi. Itulah cinta tanah air, dididik masyarakat ini untuk mengikuti Nabi. Tentang 2 hadis. Hadis pertama, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi itu lahir bersih suci. Gimana dengan hadis kullukum dalin, kamu semua itu sesat. Hadis 1 mengatakan suci bersih. Hadis yang kedua ini kita dengar kamu sesat. Artinya hidayah itu hanya milik Allah. Kalau Allah memberi hidayah, jadi 2 hadis ini tidak bertabrakan ya. Dua-duanya benar dan dua-duanya bisa disatukan. Artinya kamu semua itu sesat kecuali orang yang Allah beri hidayah. Orang tua yang diberi hidayah oleh Allah, dia akan mendidik anaknya sehingga anak itu menjadi anak muslim, berilmu, ahli ibadah. Tapi orang tua yang tidak diberi hidayah oleh Allah, maka dia akan menyesatkan, dia akan sesat dan menyesatkan anaknya. Maka anaknya seperti dalam hadis yuhawidani, jadi Yahudi, jadi Nasara, atau enggak Islam, enggak Nasara, abu-abu. Ini hadis kedua hadis ini sama-sama bisa dimaknai dan makna yang benar.
mafhumnya hadis au yuslimani, atau dua orang tuanya ketika dapat hidayah jadikan anak itu anak Islam, muslim, mukmin, punya ilmu, bertakwa, al-ibadah. Ini makna indah ini ya, baru kita dengar. Maknanya yuhawidani au yunasirani au yuslimani, maknanya kan gitu. Walaupun di hadis itu nggak ada. Terserah orang tuanya mau jadikan anak ini apa. Anak ini bersih, terserah orang tuanya mau jadikan Yahudi bisa, mau jadikan Nasara bisa, atau maknanya mafhumnya atau dijadikan orang muslim, atau kalau dia tidak bisa menjadikan anak ini anak yang baik, yusallimanihi, diserahkan orang yang bisa, taruh di pondok, taruh di kiai. Bukan semua kiai, bukan semua habib kena semua ini wis. Kiai, habib yang saleh, yang punya ilmu, yang bertakwa, kasihkan anak Anda. Jangan ke semua kiai, jangan ke semua habib. Padahal adil ini. Orang yang dapat hidayah itu orang yang senang melihat orang itu dapat hidayah dan dia berusaha supaya orang itu dapat hidayah. Ini hadin. Yang perlu kita datangi, kita ikuti. Karena dia ingin kita dapat hidayah dan berusaha untuk kita dapat hidayah. Sebaliknya orang yang dol, yang sesat itu orang yang senang melihat orang sesat dan dia berusaha untuk menyesatkan orang. Oh, ini jauhi. Ada orang itu salah memaknai Al-Quran, memaknai Al-Quran semaunya sendiri. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Sebagian mengatakan ma yadurrukum, kamu tidak akan tertimpa bahaya. Man dhalla, kalau ada orang yang sesat, idah tadaitum, selama kamu di dalam hidayah. Red akalnya, wis jana wong iki wis. Yang penting kamu jadi orang baik. Orang lain jelek, gak jelek, jangan diurus. Kalau kamu baik, kamu aman, kamu selamat. Ini kata beliau, ini orang mau nafsirkan Quran dengan nafsunya, dengan pikirannya. Ente gak paham Al-Quran. Maksudnya, kalau kamu tidak ada keinginan dan usaha untuk menunjukkan hidayah kepada orang, kamu bukan orang yang dapat hidayah. Bukan kamu orang dapat hidayah. Ini ayat ditafsiri oleh orang-orang yang malas dakwah, malas menunjukkan yang benar. Yang penting dirimu wis, tonggoyo jadi urus, sembahyang enggak sembahyang jadi urus. Yang penting kamu, masyarakat aja diurus. Kalau kamu benar, kamu hidayah, kamu sembahyang, masyarakat ya apa aja enggak masalah bagi kamu. Bukan itu. Kamu dikatakan dapat hidayah jika kamu berusaha untuk memberi hidayah kepada orang. Jelas. Jelas. Paham? Menantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dari kami. Yang pertama yaitu bagaimana tentang tafsir daripada dua ayat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwa. Al-awwal wa tsani innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Demikian. Tolong penjelasan. Ada pertanyaan tadi dari Ustaz Sabar. Tentang dua ayat Al-Quran. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu
inna min azwajikum wa auladikum aduan lakum. Wahai orang yang beriman, sebagian istri kamu, enggak semuanya ya, dan sebagian anak kamu itu jadi musuhmu. Katakan oleh Abdullah, istri dan anak itu bisa jadi musuh seperti yang dikatakan oleh Allah, bisa jadi kawan dan teman. Kapan istri jadi musuh? Ketika istri membuat kita masuk di dalam perbuatan haram. Ketika istri menjadi penyebab untuk kita berbuat haram, itu berarti musuh. Contoh, dia penghasilannya umpamanya sebulan hanya 1 juta. Tapi si istri minta macam-macam, sehingga dia harus punya 5 juta. Akhirnya untuk menyenangkan istri, dia menipu, dia mencuri, dia bohong, dan seterusnya. Nah, istri yang semacam ini musuh ini. Ini bukan kawan, teman, atau pendamping hidup. Bahkan Habib Abdullah mengatakan istri yang semacam ini syaitan ini. Kata beliau, bukan kata saya. Karena istri saya lihat di rumah ini. كان سيرة السلف الصالح عندما يخرج الأب من البيت ليجلب لهم المعاش تحذره زوجته والزوج الصالح انتبه فإننا أمانة أنا وأبنائك في عنقك فلا تكسبنا كسبا حرام فإننا نصبر على الجوع ولكن لا نصبر على النار. Perempuan dulu, istri-istri dulu, Masya Allah, kalau suaminya itu mau kerja, sebelum keluar dari pintu, si istri itu ngomong, Pak, Mas, Bang, kami, saya dan anak-anakmu di rumah amanat di pundakmu. Tolong, jangan kau bawa rezeki haram ke rumah ini. Saya dan anak-anak bisa sabar untuk lapar, nggak apa-apa kalau nggak punya rezeki pulang. Tapi saya nggak bisa sabar dibakar di neraka dengan kau bawa rezeki yang haram. Kayak gini istri dulu Pak. Mudah-mudahan istri kita nanti insya Allah. والزوجة الصالحة التي تكن معينة لزوجها في طاعة الله في اجتناب الحرام ولزوم طاعة الله سبحانه وتعالى هذه زوجة صالحة. Istri yang salehah, istri yang membantu suami untuk taat sama Allah. Ngajak sholat bareng, sabar ketika kita nggak dapat rezeki, membuat kita semangat ibadah. Ini bukan musuh ini. Ini istri salehah. Mudah-mudahan kita nemu insya Allah. Yang sudah ada ini insya Allah. وقد يكون أولادك فتنة لأنهم يجعلونك تبخل إذا بتتصدق يقول خاف الأولاد هذول مساكين فيجعلونك بخيل جبان بسبب أنك ما عندك ثقة بالله. كلما بتدخل مدخل فيه نهي عن منكر أو أمر معروف خفت على أولادك فلم تفعل. كلما أردت أن تتصدق قلت هذا الأولاد يمكن محتاج فصرت بخيلا جبانا بسبب فتنة أولادك. Anak juga seperti itu, bisa jadi musuh. Seperti dalam ayat tadi itu. Kalau anak menjadi penyebab kita maksiat sama Allah. Cinta anak membuat kita menjadi orang yang pengecut, membuat kita jadi orang bakhil. Punya uang mau disodakokan, buat beli mainan anak-anak aja. Buat anak-anak aja, nabung buat anak aja untuk dewasa, sehingga dia nggak sodako, dia pengecut, takut anaknya dan anaknya, apalagi kalau anaknya minta sesuatu yang bermaksiat dan diikuti karena sayang kepada anak,
ini anak sesungguhnya musuh kepada kita, atas kita. الأبناء الصالحون فإنهم الذين يقولون لأبيهم إنما أنت عبد مثلنا وأنت عبد مرزوق ولست الرازق والرزق ليس منك إنما هو من الرزاق فالله الذي يسخر الرزق لعباده من حيث يشاء هؤلاء أولاد مباركون وليس من الأعداء ولا من الفتنة بل معينون على طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Anak yang baik, yang saleh, anak yang membuat kita semakin yakin dengan Allah. Seperti dia, bapak ini sama saya sama. Bukan pemberi rezeki. Pemberi rezeki itu Allah. Kita hanya pemakan rezeki Allah, Pak, jangan takut. Oh, ini membuat orang tua semakin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ini anak ini bukan musuh, ini anak saleh. Jelas ya? Ya khair, wallahu a'lam. Fadhal.